Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Bianca Wita Widakdo dari kelas 10 T1 ingin menjelaskan tentang polimer. Polimer berasal dari kata poli yang artinya banyak dan meros adalah bagian. Adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer, molekul-molekul kecil yang sederhana. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terdiri dari atas susunan unit kimia berulang yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Unit pembentuk senyawa polimer disebut monomer. Sifat polimer. Yang pertama adalah sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Yang kedua, sifat kelenturan. Karena sifat lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Tapi, polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintetis. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Yang keempat, sifat lainnya seperti ringan, tahan korosi dan kerusakan, dimensinya stabil, dan memiliki berat molekul besar. Polimer yang mempunyai ikatan silang akan bersifat thermosetting. Thermosetting merupakan jenis polimer yang tetap keras dan tidak bisa lunak ketika dikenai panas. Sedangkan polimer yang tidak mempunyai ikatan silang akan bersifat termoplastik. Termoplastik merupakan jenis polimer yang dapat melunak ketika dikenai panas dan mengeras kembali setelah didinginkan. Yang pertama, untuk sifat-sifat lainnya, panjang rantai polimer. Semakin panjang, semakin tinggi kekuatan dan titik leleh senyawanya. Gaya antar molekul. Semakin besar gayanya, semakin suka polimer akan meleleh dan akan menjadi kuat. 3. Percabangan. Rantai polimer yang bercabang akan banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. 4. Sifat kritalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifat kritalinitas rantai polimer akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Manfaat polimer dalam kehidupan sehari-hari. Plastik jenis polipropilena kebanyakan untuk membuat tali, botol, maupun karung. Selain itu, plastik sebagai pembungkus dan isolator listrik. Yang kedua, karet. Karet jenis neoprena dapat digunakan dalam pembuatan selang, sol sepatu, sarung tangan. Sedangkan yang berjenis stirena, butadiena, rubber biasa digunakan sebagai bahan motor. Serat sintesis. Jenis nilon 66 digunakan untuk membuat tenda, parasut, hingga jala. Jenis orlon digunakan sebagai bahan baku karpet maupun pakaian. Dan juga jenis dakwah digunakan sebagai kemasan minuman. Penggolongan polimer berdasar asal. Ada dua, yaitu alam dan buatan. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh polimer alam, pati, karet alam, selulosa. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan, kadang-kadang cepat rusak, tidak elastis, dan berombak. Buatan. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Polimer sintetis yang telah dikembangkan guna kepentingan komersil, misalnya membuat serat untuk benang kain dan produksi ban. Contoh, PVC, teflon, nilon, dan melamin. Penggolongan polimer berdasar proses pembentukan. Polimer adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikat rangkap atau ikatan tak jenuh. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya, lalu berikatan dengan monomer lain, sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh. Artinya, monomer pembentuk polimer adisi adalah senyawa ikatan karbon berikatan rangkap seperti alkena, sterina, dan haloalkena. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Apabila dirumuskan secara umum, reaksinya adalah sebagai berikut. N monomer, 1 polimer ditambah N-1H2O. Penggolongan polimer berdasar jenis monomer. Yang pertama, homopolimer.
Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis, contohnya selulosa dan protein. Pada polimer adisi homopolimer, ikatan lengkapnya terbuka lalu berikatan membentuk polimer yang berikatan tunggal. Yang kedua, copolimer. Copolimer atau disebut juga dengan heteropolimer adalah polimer yang monomernya tidak sejenis. Contoh dacron. Proses pembentukan polimer berlangsung dengan suhu dan tekanan tinggi atau dibantu dengan katalis. Fungsi katalis untuk mengendalikan proses pembentukan struktur molekul polimer agar lebih teratur. Dan terakhir, penggolongan polimer berdasar sifat terhadap panas. Polimer termoplas. Polimer termoplas adalah polimer yang tidak tahan panas. Contoh, polietilene, polipropilena, dan PVC. Polimerisasi termosting. Polimer termosting adalah polimer yang tahan panas. Contohnya melamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.